Lionel Messi tetap di Inter Miami. Ia menjalani pramusim, ia mempersiapkan pertandingan-pertandingan yang telah dijadwalkan, dan ia melanjutkan proyek yang telah ia pilih dengan penuh kesadaran. Dan disitulah cerita yang sebenarnya berada. Bukan di Liverpool, bukan di rumor. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Rumor tentang Lionel Messi yang dikabarkan akan bergabung dengan Liverpool melalui skema peminjaman jangka pendek pada Januari hingga Februari kembali membuktikan satu hal lama dalam dunia sepak bola modern. Nama besar selalu menjadi sasaran sensasi. Dalam hitungan jam, isu ini menyebar luas, memantik perdebatan, harapan, bahkan euforia sesaat. Namun ketika rumor tersebut dihadapkan pada konteks nyata sepak bola profesional, narasinya runtuh perlahan dan akhirnya hancur sepenuhnya. Narasi awal rumor ini dibangun dari asumsi keliru bahwa MLS sedang libur, sehingga Lionel Messi dianggap memiliki waktu kosong untuk sekedar kembali ke Eropa. Inilah kesalahan mendasar yang sering dilakukan media sensasional. Jeda kompetisi tidak pernah berarti jeda pekerjaan, terlebih bagi klub yang sedang membangun proyek besar seperti Inter Miami. Faktanya, periode Januari hingga Februari adalah fase paling krusial bagi Messi dan Inter Miami. Sejak awal tahun, Inter Miami telah menyusun agenda yang padat, terstruktur, dan tidak bisa ditawar. Pramusim bukan sekedar pemanasan, melainkan fondasi utama seluruh musim. Dalam fase ini, semua detail diperhitungkan. Kebugaran, ritme tim, chemistry tim, dan kesiapan mental. Lionel Messi berada di pusat dari semua perencanaan tersebut. Messi telah menyatakan secara internal bahwa ia ingin menjalani pramusim secara penuh dan tanpa gangguan. Di usia dan pengalaman yang ia miliki sekarang, Messi memahami bahwa konsistensi fisik tidak dibangun dari pertandingan dadakan, melainkan dari proses yang disiplin dan berkelanjutan. Karena itu, ia memilih tetap berada dalam ekosistem Inter Miami, bersama staf medis, pelatih, dan metode latihan yang telah disesuaikan khusus untuk tubuhnya. Keputusan ini menjadi semakin tidak terbantahkan ketika melihat jadwal Inter Miami yang sudah terkonfirmasi. Pada akhir Januari hingga awal Februari, klub ini dijadwalkan menjalani serangkaian pertandingan pramusim internasional. Laga-laga tersebut dirancang untuk mensimulasikan tekanan kompetitif sebelum musim dimulai. Intensitasnya tinggi, lawannya serius, dan Messi diproyeksikan menjadi titik sentral permainan. Dalam pertandingan-pertandingan ini, Messi bukan hanya dituntut mencetak gol atau assist, tetapi juga memimpin organisasi permainan, membangun koneksi dengan rekrutan baru, serta menjadi referensi taktik bagi seluruh tim. Menghilangkan Messi dari fase ini, even hanya sementara, akan merusak struktur persiapan yang telah disusun berbulan-bulan. Dan setelah pramusim itu selesai, Inter Miami tidak memiliki waktu transisi yang longgar. MLS segera dimulai dengan sejumlah pertandingan awal musim yang sangat menentukan arah klasemen. Awal musim adalah fase di mana momentum dibangun. Kehilangan pemain kunci di periode ini bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya satu atau dua laga. Belum lagi kompetisi kontinental yang juga menanti Inter Miami. Turnamen ini menuntut kesiapan penuh sejak pertandingan pertama. Tidak ada ruang untuk eksperimen atau absensi pemain utama. Semua harus berjalan selaras, dan Messi adalah pusatnya. Dengan kalender seperti ini, klaim bahwa Messi bisa singgah sebentar ke Liverpool menjadi tidak masuk akal secara profesional. Premier League adalah liga dengan intensitas tertinggi di dunia. Adaptasi terhadap tempo, fisik, cuaca, dan tekanan media Inggris tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Melakukannya hanya untuk peminjaman singkat berarti mempertaruhkan kebugaran fisik Messi, kesinambungan pramusim, serta stabilitas proyek Inter Miami. Resikonya nyata, sementara keuntungannya nyaris tidak ada. Dari sisi pribadi, Messi kini berada dalam fase karir yang sangat terukur. Ia tidak lagi mengejar pembuktian atau romantisme kembali ke Eropa. Prioritasnya jelas,
keberlanjutan performa, stabilitas hidup, dan kesiapan jangka panjang, termasuk menuju Piala Dunia 2026. Semua keputusan yang ia ambil disaring melalui pertimbangan tersebut. Inter Miami adalah proyek yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Klub ini memberinya peran, kontrol, dan visi jangka panjang, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh peminjaman singkat di liga lain. Karena itu, Messi memilih untuk hadir sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ketika seluruh konteks ini disatukan, jadwal pramusim, awal MLS, kompetisi kontinental, manajemen fisik, dan keputusan personal, maka kesimpulannya menjadi mutlak dan tidak terbantahkan. Tidak ada ruang bagi Lionel Messi untuk pergi ke Liverpool. Tidak sekarang, tidak sebentar, tidak dalam bentuk apapun. Rumor tersebut bukan lahir dari fakta lapangan, melainkan dari sensasi media, kebutuhan klik, dan fantasi publik. Dan seperti banyak sensasi lainnya, rumor ini runtuh ketika dihadapkan pada kalender nyata dan keputusan profesional pemain. Lionel Messi tetap di Inter Miami. Ia menjalani pramusim, ia mempersiapkan pertandingan-pertandingan yang telah dijadwalkan, dan ia melanjutkan proyek yang telah ia pilih dengan penuh kesadaran. Dan disitulah cerita yang sebenarnya berada. Bukan di Liverpool, bukan di rumor, melainkan di realitas. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala.